Halo guys, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Baiklah, pada video kali ini kita bakal bahas mengenai manajemen keuangan di dalam agribisnis. Nah, sebelum itu saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Bapak Hendra Syahputra SE MSI. Baiklah, sebelum kita masuk kepada materi, ada baiknya saya memperkenalkan rekan-rekan kelompok kami. Yang pertama itu ada Anggi Fuji Nadia Sibuya, ada Agung Khairul Tajri, ada Kamelia Manik yaitu saya sendiri, kemudian ada Tri Rizaldi, ada Muhammad Alfi Syahril, kemudian ada Yuninda Fibiola Nasution. Baiklah, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan-rekan kelompok kami. Nah, di sini ada risiko dalam agribisnis. Nah, risiko dalam agribisnis adalah setiap usaha apapun bentuknya dan tingkatan usaha tersebut, baik usaha mikro, kecil, menengah, bahkan usaha besar, tidak akan luput dari kemungkinan menghadapi risiko usaha yang sangat bervariasi dari beresiko kecil maupun besar, bahkan sangat besar. Ketidakpastian ini itu merupakan kondisi yang menyebabkan tumbuhnya risiko dalam usaha. Ketidakpastian dihubungkan dengan penerimaan penghasilan perusahaan, arus masuk dan keluar atau cash flow, dan keselamatan harta benda perusahaan di masa yang akan datang. Nah, resiko dapat terjadi akibat perilaku sumber daya manusia, bencana, alam dan lingkungan, perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat, terutama masalah sosial, politik, dan situasi ekonomi itu sendiri. Namun, seharusnya risiko dapat dikelola dengan baik dengan suatu manajemen risiko. Metode yang dapat digunakan dalam menangani resiko. Yang pertama, kita dapat menghindari resiko tersebut, lalu mencegah dan mengendalikan resiko tersebut, serta menahan resikonya, lalu memindahkan resikonya. Komponen pokok resiko usaha. Kajian terhadap aspek resiko ini terutama untuk menyajikan dan menganalisis. Pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya resiko kegagalan usaha yang mungkin akan dihadapi usaha. Yang kedua, aspek resiko dalam suatu analisis kelayakan usaha apabila di kemudian hari ternyata usaha ini akan diusulkan dan dibiayai oleh bank. Yang ketiga adalah perumusan langkah-langkah yang perlu diantisipasi untuk bisa keluar dari resiko kegagalan usaha. Baiklah, kita masuk kepada risiko kegagalan usaha dari aspek-aspek di dalam analisis kredit. Nah, yang pertama itu ada aspek pasar dan pemasaran. Nah, beberapa kemungkinan risiko pada aspek pasar dan pemasaran antara lain yang pertama itu ada risiko harga jual barang, kemudian ada risiko perubahan selera konsumen, kemudian ada juga perubahan mode atau model. Nah, kemudian ada risiko pengiriman atau distribusi barang, kemudian ada persaingan produk lain atau lokal maupun asing, kemudian ada risiko produk substitusi. Nah, selanjutnya dari segi aspek teknis dan produksi. Nah, ada beberapa kemungkinan risiko yang terdapat pada aspek teknis dan produksi. Nah, yang pertama itu ada risiko bahan baku dan bahan pembantu, kemudian ada risiko musim, ada risiko teknis produksi dan teknologi, kemudian juga ada risiko produk. Nah, selanjutnya di dalam aspek keuangan itu juga ada. Yang pertama itu ada risiko pengelolaan keuangan perusahaan, ada risiko bunga, risiko piutang, risiko biaya produksi, dan risiko mata uang. Nah, aspek-aspek selanjutnya itu ada dari segi manajemen dan organisasi itu juga ada, seperti risiko tenaga kerja. Kemudian dari segi atau aspek sosial ekonomi ada juga dari sisi kebijakan pemerintah atau risiko dari kebijakan-kebijakan pemerintah itu sendiri. Nah, selanjutnya itu ada aspek lingkungan sendiri atau risiko polusi atau dampak lingkungan yang terjadi. Kemudian yang terakhir itu ada aspek hukum dan jaminan. Nah, seperti ada risiko gagalnya perjanjian. Berikutnya itu mengelola risiko dalam agribisnis. Menurut Fleischer 1990, dampak risiko dan variabilitas dalam agribisnis yang tidak diantisipasi dengan baik dapat dikaji dari 3 sudut pandang yang saling berhubungan, seperti yang dipaparkan di bawah ini. Yang pertama, sudut pandang masyarakat yang menyangkut dampak dan biaya sosial dari risiko yang terjadi dan pengelolaannya. Yang kedua, sudut pandang petani atau produsen produk agribisnis yang menitik beratkan pada kelangsungan hidup usahanya. Yang ketiga, sudut pandang pembuat kebijakan yang harus mampu memprediksi mengenai respon sektoral apa yang akan dilakukan untuk mengubah kondisi tersebut dan dampak berikutnya atas kemungkinan kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut. Di lain pihak, risiko pasar dapat ditanggulangi dengan beberapa cara. Yang pertama itu diversifikasi. Diversifikasi berarti tampil dalam berbagai jenis bentuk atau menawarkan jenis-jenis produk atau jasa yang berbeda-beda. Yang kedua, integrasi vertikal.
Integrasi vertikal dalam arti makro adalah suatu perusahaan yang bergerak pada 2 atau lebih level dalam suatu sistem komoditas. Sedangkan dalam arti makro, di mana 2 atau lebih perusahaan memiliki keterkaitan bisnis yang kuat dalam suatu sistem komoditas tertentu. Yang ketiga, penerapan teknologi. Penerapan teknologi dalam dunia usaha, dalam hal ini usaha agribisnis, dapat mengurangi risiko tertentu yang mungkin timbul. Risiko biaya produksi yang terlalu tinggi dapat ditekan dengan penerapan teknologi produksi yang tepat. Yang keempat, kontrak di muka. Kontrak di muka atau forward contracting adalah suatu proses persetujuan pengiriman produk pada masa mendatang dengan harga yang telah ditetapkan sekarang. Yang kelima, pasar masa depan atau future market adalah suatu sistem pasar yang menyediakan fasilitas untuk menanggapi perdagangan secara cepat dalam unit produksi terstandarisasi dalam mutu dan jumlah yang akan dikirim pada masa yang akan datang. Kemudian yang terakhir itu dengan melakukan hedging atau usaha perlindungan. Merupakan suatu upaya lindungan risiko transaksi dalam cash market dengan forward contracting yang menggunakan future market dan mengambil posisi yang sama besar, tetapi berlawanan pada cash market dan future market secara simultan. Berikutnya studi kasus. Abstrak Muhammad Ulun Rival 2013. Manajemen risiko usaha agribisnis kopi Arabica Specialty atau studi kasus pada PT Nugara Mitra di Desa Marga Mulia, Kecamatan Pengalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Di bawah bimbingan Luciana Trimo, kopi merupakan salah satu komoditas unggulan dalam subsektor perkebunan di Indonesia karena memiliki peluang pasar yang baik di dalam negeri maupun luar negeri. Sebagian besar produksi kopi di Indonesia yang merupakan komoditas perkebunan yang dijual ke pasar dunia. PT Nugara Mitra adalah perusahaan yang memproduksi kopi Arabica Specialty atau Arabica Specialty Coffee, di mana para petani memahami dengan baik sistem dan teknologi budidaya kopi, meliputi penyiapan bibit atau benih binaan bersertifikat jenis Arabica S795 sampai dengan penanganan pasca panen sehingga kopi yang dihasilkan berkualitas baik dan dilindungi oleh undang-undang dalam bentuk kerjasama dengan PWM Netherlands Expert Coffee. Penelitian ini bertujuan untuk yang pertama itu mengidentifikasi sumber risiko yang dihadapi oleh PT Nugara Mitra dalam usaha kopi Arabica Specialty. Yang kedua itu untuk mengetahui cara mengatasi dan mengantisipasi risiko yang dihadapi PT Nugara Mitra dalam usaha kopi Arabica Specialty. Penelitian ini mencakup risiko mulai dari teknik budidaya hingga pasca panen. Metode penelitian yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan pengamatan untuk mengumpulkan data primer dan sekunder. Analisis permasalahan dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif dan tabulasi silang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang pertama itu sumber risiko yang dihadapi PT Nugara Mitra dalam usaha kopi Arabica Specialty diantaranya disebabkan oleh faktor alam, faktor sumber daya manusia, hama dan penyakit, serta teknologi yang digunakan. Yang kedua, PT Nugara Mitra telah melakukan manajemen risiko dengan baik dan benar melalui kegiatan mengatasi dan mengantisipasi risiko. Walaupun masih kurang mampu mengatasi dan mengantisipasi dampak yang ditimbulkannya, ini terlibat dari fluktuatifnya hasil panen mereka. Kata kunci manajemen risiko kopi Arabica Specialty budidaya kopi. Kesimpulan, risiko kemungkinan menurunnya kualitas produksi dapat ditanggulangi dengan penerapan teknologi budidaya dan teknologi pasca panen yang tepat. Di lain pihak, risiko pasar dapat ditanggulangi dengan beberapa hal, yakni diversifikasi, integrasi vertikal, kontak di muka atau forward contracting, dan ada pasar masa depan yaitu future market, dan ada usaha perlindungan atau hedging. Baiklah, inilah hasil paparan dari kelompok kami, yaitu kelompok 6, mengenai manajemen risiko di dalam agribisnis. Jika ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Semoga apa yang kami paparkan dapat bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.